Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mengatasnamakan ormas, sejumlah preman melakukan pungutan liar terhadap pedagang pasar di Jatibarang, Indramayu. Puluhan orang tua murid SDN Cipendei Cianjur pertanyakan dugaan pemotongan bantuan program Indonesia Pintar oleh pihak sekolah. Protes 9 tahun jalan tak diperbaiki, warga desa Neglasari, Kota Banjar menanami lubang di jalan dengan pohon pisang. Puluhan orang tua siswa sekolah dasar di Cianjur kecewa dengan dugaan pemotongan dana bantuan program Indonesia Pintar yang mereka terima. Berdasarkan buku rekening, pencairan bantuan yang seharusnya diterima 4 kali, mereka hanya menerima 2 kali saja. Puluhan orang tua murid SDN Cipendei, Kampung Cipendei, Desa Ciandam, Kecamatan Mande, Cianjur ini berkumpul meminta agar gubernur turun tangan mengusut dugaan pemotongan dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP di sekolah mereka. Dalam buku rekening tertulis pencairan sudah dilakukan sebanyak 4 kali, namun nyatanya pihak orang tua siswa baru menerima pencairan bantuan sebanyak 2 kali. Bahkan dari 2 kali pencairan bantuan, masing-masing dipotong sebesar Rp50.000 dari total dana bantuan yang diterima dengan alasan untuk biaya transportasi guru yang mewakili pencairan bantuan PIP ke bank. Orang tua berharap pihak sekolah jujur, jangan sampai terjadi penyelewengan dalam penyaluran bantuan PIP. Kejanggalnya tuh harusnya pencairannya udah 4 kali, yang keterima baru 2 kali. Tapi buku tabungannya ada di Bu? Buku tabungannya udah diambil sama sekolah. ATM-nya? ATM-nya di sekolah. Itu kapan diambilnya Bu? 2 minggu yang lalu kira-kira. 2 minggu yang lalu. Itu berapa Bu yang diterima Ibu? Yang diterima 1 kali penarikan 450. Harusnya mah 3 kali ya? Harusnya mah 4 kali. Oh, harusnya 4 kali. Ya. Ada potongan nggak Bu dari pihak sekolah Bu? Ada 50.000. Siapa yang motong? Ya dari pihak sekolah. Untuk apa? Buat biaya itu ongkos mobil. Harapannya pihak sekolah ya bisa jujur aja sama murid-murid. Jangan ada kebohongan mengambil uang anak sekolah gitu kan. Anak sekolah kan mengharapkan gitu bantuan dari sekolah. Di sisi lain, Kepala SDN Cipendei menyatakan tengah mengecek ulang data penerima PIP untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan dari para orang tua murid. Saya perlu untuk mengkaji, kemudian saya mencari di mana kesalahpemahamannya. Yang belum saya koordinasi dengan pihak BRI Pak. Yang disayangkan oleh saya, orang tua itu tidak datang ke sekolah. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Cianjur juga menyatakan pengawas mereka telah ditempatkan untuk meneliti ulang penyaluran bantuan PIP tersebut. Jika terbukti terjadi pemotongan, pihak sekolah diperintahkan untuk mengembalikan sesuai hak murid penerima PIP. Sekarang koordinat dan pengawas sedang ada di lokasi juga di sana, sedang memverifikasi data-data siswa penerima PIP untuk secepatnya ditindaklanjuti. Kalau ada memang indikasi penyimpangan, saya sudah memerintahkan pada kepala sekolah untuk secepatnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu orang tua murid dan murid itu sendiri. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Cianjur juga menjanjikan hasil penelitian ulang ini akan selesai dalam beberapa hari ke depan dan akan memberitahukan hasilnya kepada para orang tua murid. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Puluhan warga perumahan Terangsari, Cibalongsaru, Kecamatan Klari, Karawang, hari Selasa diduga terjangkit cikungunya. 3 orang masih mengalami sakit cikungunya. Warga perumahan Terangsari, Desa Cibalongsari, Klari, Karawang hari Selasa digegerkan adanya puluhan warga yang sempat mengalami gejala penyakit cikungunya. Namun sebagian besar warga tersebut sudah sembuh. Tinggal 3 orang warga yang masih mengalami gejala penyakit diduga cikungunya. Sejumlah tenaga medis dari Puskesmas Klari langsung mendatangi perumahan warga tersebut untuk mendata dan mengecek penyebab warga sakit yang diduga cikungunya. Tetapi mereka rata-rata sudah sembuh. Yang masih sakit ada 3 orang.
3 orang. Nah, nanti besok dianjurkan ke puskesmas untuk periksa lab, untuk periksa darah. Apakah benar itu chikungunya apa enggaknya, gitu, Pak. Itu yang 3 orang ini gimana, Bu? Nah, ini diagnosanya yang 3 orang ini mengalami Yang sakit masih badan. ada keluhan. Sudah berobat, tetapi sudah berobat ya Bu ya? Sudah berobat ke Rumah Sakit Fikri, sudah minum obat. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ini, warga sudah melakukan fogging di sekitar perumahan, terutama pada bagian saluran air atau drainase. Setelah ada laporan Pak kemarin pagi sekitar jam 7, jam setengah 2 kita fogging. Masalah itu penyakit chikungunya atau apa, saya kurang tahu aja. Belum mengerti, Pak ya? Belum ngerti. Tapi selama itu antisipasi, Pak ya? Tiap ini di fogging semua, Pak ya? Iya. 3 orang yang diduga menderita penyakit chikungunya dianjurkan petugas untuk dites ke laboratorium serta cek darah ke puskesmas Kelari. Akli melaporkan dari Karawang. Kesal jalan desa mereka yang rusak tidak diperbaiki sejak tahun 2016 lalu. Warga desa Neglasari Banjar menyatakan protesnya dengan menanami jalan yang berlubang dengan pohon pisang hingga pepaya. Warga desa Neglasari, Kota Banjar berunjuk rasa memprotes buruknya kondisi jalan desa mereka yang sejak tahun 2016 lalu tidak pernah diperbaiki. Silih berganti, Wali Kota Banjar yang menjabat hanya mengobrol janji akan memperbaiki jalan desa saat kampanye. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Padahal kerusakan jalan telah menelan korban jiwa warga yang jatuh akibat jalan berlubang. Warga pun kemudian melakukan protes dengan menanami lubang di jalan dengan pohon pisang, pepaya, hingga bunga. Mereka minta agar Wali Kota Banjar terpilih segera memperbaiki jalan desa mereka yang rusak. Bapak Wali Kota Banjar yang terhormat, kanggo pejabat yang lain anu ayah di Kota Banjar, anggota dewan anu ayah di Kota Banjar, orang warga Desa Neglasari Dusun Cipariuk ya teh nuntut atau bereaksi bahwa jalan ieu teh pasti 2016 dugi ka ayeuna berarti tos 8 tahun jalan Cipayun rusak eta jalan ieu teh tos membawa korban bahwa aya anu meninggal dunia anu supaya jalan ieu teh gerak atuh dibangun lah ulah we janji-janji wae teh. Selain sebagai jalan alternatif penghubung 2 kabupaten, jalan ini penting juga untuk keperluan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan pertanian masyarakat. Mereka berharap protesnya didengar oleh pemerintah Kota Banjar dan Provinsi Jawa Barat. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar.